Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel ini. Saya akan melanjutkan cerita dari chapter 4. Jadi di awal cerita teman-teman jangan skip-skip ya, langsung saja subscribe untuk channel komik terbaru. Oke, di awal cerita seketika Hyung Nim dan semua bawahannya pun bersiap untuk melawan Han Jon. Dan Hyung Nim berpikir, Pak Han Jon, meski dia sudah selama ini, kau masih tetap sama saja. Tapi tidak mungkin dia tidak terluka karena serangan tadi. Akan tetapi Hyung Nim menyuruh seluruh bawahannya untuk segera naik ke mobil yang si Birang kendarai. Lalu mereka semua pergi dari tempat ini, meninggalkan Han Jon seorang diri. Melihat itu, Han Jon tidak tinggal diam dan berlari mengejar mobil tersebut dengan kecepatannya. Orang-orang di dalam mobil yang melihat itu pun berkata, "Hei, apa dia ini memang mengejar kita? Teruslah berlari kalau kau bisa, sialan. Dia mau lomba lari dengan mobil, dasar gila." Namun seketika Han Jon semakin mendekat dan membuat orang-orang di dalam mobil pun panik. Bajingan ini bisa mengejar kita. Dia ini sebenarnya apa? Namun tampak Han Jon yang melompat menggapai mobil ini. Lalu cerak menghancurkan mobil jendelanya dengan tinjunya. Han Jon lalu menarik satu orang bersamanya lalu lompat dari mobil dengan menggenggam orang itu bersamanya. "Hei, Kim So-ho jatuh, tinggalkan saja." Lalu berpindah dengan terlihat aura mengerikannya Han Jon terhadap pada Kim So-ho. Kemana bajingan itu akan pergi? Aku tidak tahu, mana mungkin aku tahu mereka mau pergi kemana. Han Jon mengajarnya dengan sangat deras. "Jawab yang benar, brengsek. Sialan kau. Kau pikir aku akan memberitahumu? Apa kau mau ku beri petunjuk?" "Baiklah, terserah padamu," ucap Han Jon dengan bersiap dengan tinjunya. Dan pukulan yang sangat keras mengenai Kim So-ho. Namun scene berpindah ke markas Hyung Nim dan anak buahnya yang berpesta minuman. Terlihat juga Chio Choi di tempat ini. "Kerja bagus hari ini, kalian jangan terlalu mabuk juga ya." Namun seketika Chio Choi tambah kesal dan berkata, "Hei Hwang Jing-sun, apa yang sebenarnya kau lakukan? Kalian bahkan tidak bisa menangkap Pak Han Jon dengan benar. Bahkan kalian sudah kuberi uang deposit awal tapi masih belum bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Lalu bagaimana jika dengan Pak Han Jon menyerang?" "Woi Pak Choi, jika seperti itu pikiranmu kepada kita, apa kau mulai tidak percaya pada kami? Lalu kenapa kau marah-marah begitu? Hei, apa kau pernah dengar ada pisau untuk membunuh ayam? Ada pisau untuk membunuh sapi, tapi apakah kau ingat memerintahkan kami untuk membunuh harimau? Apa ada pisau untuk membunuh harimau? Tidak akan ada, tidak mungkin kita bisa membunuh harimau dengan pisau. Kau tidak akan bisa membunuhnya seperti itu. Setidaknya itu yang tadi aku pikirkan. Jadi bagaimana cara orang dulu membunuh harimau? Mudah, kita hanya perlu sekumpulan anjing pongsan harimau dengan temperamen tinggi dan suka menyendiri. 1 atau 2 bulan dia akan tersisa sampai dia ingin mati. Seperti itulah caraku akan membunuh Pak Han Jon. Begitulah harimau akan mati dengan cara yang paling mengerikan. Namun, sesuatu menghantam pintu dengan sangat keras. Seketika semua orang pun sangat terkejut. Oh, bukankah itu pintu besi? Pintu tersebut semakin penyok oleh satu benturan. "Hei, cepat cek itu," ucap Hyung Nim pada si Pirang. Si Pirang pun mengecek di pintu siapa yang sedang berada di luar. Dan itu adalah Pak Han Jon yang sedang memukul pintu sembari membawa Kim So-ho bersamanya. Seketika semua orang pun terlihat panik. Apa? Kim Han Jon ada di sini? Sialan, cepat ambil senjata atau sesuatu. Namun Hyung Nim tetap tenang dan berkata, "Jangan gegabah, mana mungkin Pak Han Jon bisa menjebol pintu besi. Biarkan saja, dia pasti akan pergi dengan sendiri." Dan ya, seketika pintu pun tidak lagi ditinju oleh Pak Han Jon. Apa dia sudah pergi? Hahaha, aku rasa kau benar. Lagi pula aku yakin Pak Han Jon juga akan takut jika melawan kita semua. Namun seketika si Pirang berkeringat dingin melihat sesuatu. Bajingan itu, makhluk apa? Diucap si Pirang dengan sangat panik. Ya, tampak Han Jon yang memanjat gedung untuk sampai di ruangan ini. Han Jon lalu melompat masuk, menerobos melompat jendela. Melihat itu, ia pun mulai panik. Tidak mungkin si bajingan gila itu, ini gedung lantai 3.
Namun, Hanjon menghantam satu orang dengan lututnya. Seketika pria itu pun terhempas, menghantam tembok dengan sangat keras. Lalu terlihat dua orang yang akan memburu Hanjon dengan senjata mereka. Namun dengan cepat, Hanjon menangkap satu orang lalu menendangnya dan satu lagi dengan keras. Lalu melempar salah satu orang di tangannya menghantam ke arah rekannya dan mengajar mereka dengan tinju yang sangat-sangat kuat. Seketika 3 orang tumbang dalam sekejap oleh Hanjon. Hanjon lalu berdiri dengan tubuh kekarnya dan berkata, "Majulah kalian semua."